Hati-hati buat yang punya rambut panjang dan suka digerai. Ada sosok yang gak suka dan bakalan ngikuti kalian sampai ke rumah. Ini terjadi sama teman ngajiku dulu. Dia punya rambut panjang sampai ke perut. Rambutnya lurus dan jatuh. Dia suka menggerai rambutnya dan paling gak suka kalau rambutnya dikuncir. Sampai suatu saat sepulang mengaji, di perjalanan pulang dia selalu membuka mukenahnya dan menggerai rambutnya. Karena rumahnya melewati pepohonan pisang yang gelap. Sesampainya di rumah dia ketakutan karena ada sosok putih yang terbang di atasnya. Dia pun langsung terkicir dan berlari masuk ke rumah. Sedikit lagi mau sampai rumah, ternyata sosok putih itu sudah lebih dulu sampai dan terlihat berlari di atas genteng rumahnya. Kemudian dia masuk dan langsung mengunci pintu. Ternyata ibunya yang di dalam rumah pun mendengar ada suara di atas genteng. Tapi karena suara itu berbarengan dengan kedatangan dia sambil berlari, ibunya mengira kalau dia habis melempar sesuatu ke atas genteng. Lalu temanku itu pun menjelaskan kalau dia baru aja dikejar sama sosok putih dari atas sampai dia melihatnya berlari di atas genteng. Kemudian mereka sekeluarga langsung mengecek genteng. Ayahnya pun mengambil tangga dan ternyata pas dicek tidak ada batu yang dilempar ataupun kucing yang sedang berlari di atas genteng. Kemudian bapak dan ibunya bilang mungkin ada sosok binatang yang naik ke atas genteng. Bisa jadi tikus ataupun musang. Setelah itu mereka semua tertidur. Kamar temanku ini nggak pakai plafon, langsung kelihatan genteng di atas. Terus ada kayu yang menopang genteng tersebut. Kemudian dia terganggu karena kondisi lampu yang nggak stabil. Lampunya seperti ada yang lewat, terkadang terang, terkadang gelap. Kalau kita tutup mata kita pasti tahu kalau lampu sedang kerlap-kerlip seperti ada yang lewat, melewati lampunya berulang kali. Pas dia buka mata dia langsung tercengang dan nggak bisa berkata-kata karena ada sosok putih yang bergantung di kayu penyangga genteng tadi sambil berayun-ayun dan rambutnya menjuntai sampai ke bawah. Tapi posisinya menghadap belakang. Dengan sekuat tenaga temanku berusaha bangun sambil membaca Al-Fatihah dan saat dia duduk dia langsung melangkahkan kakinya keluar kamar, masuk ke kamar ibunya sampai ibu dan bapaknya terbangun. Kemudian mereka mengecek lagi ke dalam kamarnya. Ternyata udah nggak ada apa-apa di sana. Tapi dia udah nggak berani lagi tidur di kamar itu dan dia minta tidur sama ibunya. Setelah itu bapaknya pun pindah ke kamar yang dia tempati tadi. Dia tidur bertiga sama ibu dan adiknya. Kemudian pas dia lagi berusaha memejamkan mata, dia mendengar suara cicikikan dari jauh. Suaranya samar-samar dan dia coba memperhatikan dan mendengar suara itu. Dan ternyata ibunya juga mendengar suara itu. Kemudian ibunya langsung menggoyang badannya. Dia pun terkejut dan ternyata saat dia membuka matanya, ternyata yang menepuk badannya itu adalah ibunya. Ibunya menutup mulutnya dengan jari telunjuk sambil berkata diam. Kemudian ibunya bilang kalau kita mendengar suaranya dari jauh berarti sosoknya itu udah dekat. Kemudian mereka langsung mendengar suara hentakan kaki yang berlari di atas genteng rumahnya. Ayahnya pun ternyata mendengar dan langsung masuk ke kamar mereka, mengambil senter dan mengajak mereka untuk melihat apa yang ada di atas genteng. Kemudian mereka bertiga keluar dari rumah dan mengecek langsung ke atas genteng. Setelah mengecek di atas genteng, tiba-tiba adiknya yang di dalam rumah menangis. Umurnya sekitar 5 tahun. Mereka langsung berlari masuk ke kamar. Adiknya langsung menunjuk ke arah sudut kamar sambil menangis dan ketakutan. Keesokan harinya diceritakanlah sama neneknya kejadian tadi malam. Lalu neneknya bilang kalau itu akibat dia menggerai rambutnya di kegelapan. Sosok yang gak bisa aku sebutkan itu sangat iri sama perempuan yang berambut panjang. Dia gak suka dan dia bakal ngikuti orang itu. Akhirnya rambut temanku ini pun langsung dipotong sama neneknya. Dan keesokan harinya langsung aman-aman aja.